Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah Magfirah dengan NIM 2312484 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, saya akan menceritakan perjalanan salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Baiklah, siapakah Abdurrahman bin Auf itu? Abdurrahman bin Auf memiliki nama asli yaitu Abdu Amru. Kemudian Rasulullah menggantinya dengan nama Abdurrahman. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 581 Masehi, 10 tahun setelah tahun gajah dan lebih muda dari Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf memiliki ayah yang bernama Auf bin Abdu Auf bin Abdu bin Haris Az-Zuhri yang merupakan salah satu tokoh terkemuka di Bani Zuhroh dan memiliki ibu yang bernama Ashifa bin Auf Zuriyah. Abdurrahman bin Auf memiliki karakter yang kokoh dan tegas terhadap keislamannya. Beliau juga termasuk salah satu golongan dari as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang masuk Islam pertama. Keislaman Abdurrahman bin Auf dinyatakan 2 hari setelah masuknya Abu Bakar As-Siddiq ke agama Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang menjadi pelopor dan ikut serta dalam ajakan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu. Tatkala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan saudara antara 2 kaum, yakni kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Layaknya para Muhajirin lainnya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya untuk kepentingan di Mekah, dan setibanya beliau di Madinah, beliau tidak memiliki harta apapun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersatukan atau mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad al-Ansori setibanya di Madinah. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berprofesi sebagai pedagang. Beliau juga sukses di bidang perdagangan. Usaha-usahanya dan juga keuntungannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
kepentingan perang, kepentingan masyarakat, dan juga yang lebih utama adalah beliau untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan juga keselamatan masyarakat, termasuk keselamatan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memenuhi kebutuhan istri Nabi dan juga melakukan pengawalan terhadap ummahatul mukminin. Suatu ketika beliau mempunyai sebidang tanah, akan tetapi sebidang tanah tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat. Semakin banyak keberuntungan yang beliau dapatkan, semakin banyak pula sifat yang tumbuh di dalam diri seorang Abdurrahman bin Auf, yaitu sifat dermawannya. Hal tersebut beliau lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Beliau juga gemar sekali bersedekah, akan tetapi beliau tidak pernah yang namanya jatuh miskin. Justru dalam gemar bersedekah tersebut, harta beliau semakin meningkat dan semakin banyak. Dalam setiap bisnisnya yang sangat sukses, beliau juga dijuluki sebagai tangan emas. Mengapa demikian? Karena di setiap usahanya yang membuahkan hasil besar dan sukses dalam menjalankannya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga terkenal dengan akhlak mulianya. Di antara akhlak mulianya tersebut, satu, beliau memiliki akhlak dan kejujuran yang tinggi. Beliau juga adalah salah satu seorang sahabat yang berprofesi sebagai pedagang yang jujur. Karena integritasnya yang sangat tinggi dalam menjalankan bisnisnya, beliau tidak pernah menipu ataupun membohongi pelanggan yang membeli kepada beliau. Yang kedua yaitu sifat kedermawanannya. Selain jujur, beliau juga memiliki sifat dermawan yang sangat tinggi dan hebat. Beliau juga seringkali menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya, juga termasuk untuk ekspedisi militer dan kepentingan sosial lainnya. Yang ketiga yaitu sifat kesederhanaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Meskipun beliau adalah salah satu sahabat yang terkaya di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, akan tetapi beliau
sangat berpenampilan sederhana, dan juga beliau sangat memastikan bahwa hartanya tersebut selalu digunakan dalam hal-hal yang penting untuk kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu sifat kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang Abdurrahman bin Auf. Kembali lagi, walaupun beliau adalah salah satu sahabat yang paling kaya, akan tetapi beliau tidak pernah yang namanya meninggikan dirinya sendiri karena hartanya. Tapi beliau selalu merendahkan dirinya dan selalu menghormati orang-orang kalangan bawah. Yang kelima yaitu ketaatan dalam beragama. Beliau selalu mematuhi dan taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berperan aktif atau mengikuti kegiatan keagamaan di kalangan masyarakat sosial di Arab. Yang keenam yaitu kepedulian terhadap sosial. Abdurrahman bin Auf sangat peduli dan mengasihi sesama masyarakat, terutama masyarakat miskin. Beliau seringkali membantu masyarakat miskin tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Yang ketujuh yaitu sifat keberanian dan kesetiaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau menunjukkan keberanian dan kesetiaannya yang tinggi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dan juga termasuk di kalangan masyarakat, ikut serta peperangan bersama Rasulullah, dan juga beliau siap membela agama Islam. Akhlakul karimah yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini menjadi teladan bagi umat muslim di berbagai aspek. Salah satu di antaranya yaitu aspek dalam berbisnis, bersosialisasi di masyarakat, dan juga aspek-aspek lainnya. Tidak hanya itu, beliau juga selalu ikut serta dalam peperangan, yakni untuk membela agama Islam. Di antara perang-perang yang diikuti oleh beliau yaitu perang Badar, perang Tabuk, dan juga perang Uhud. Sahabat Nabi yang satu ini yakni Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 31 Hijriah. Akan tetapi ada yang menyebutkan 32 Hijriah dan tahun Masehinya yakni 653 Masehi di Yordania. Abdurrahman bin Auf wafat pada usia 72. Akan tetapi ada juga yang menyebutkan
wafatnya pada usia 75. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.